Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sehat ya? Sehat. Dan pasti bahagia. Ya, alhamdulillah ya. Oke. Karena hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran kimia yang menjadi biasanya pikiran-pikiran yang selalu berpikir bahwa kimia itu sulit, ya. Oke, jadi sebelum pembelajaran kita akan membuat tagline dulu barangkali ya, bahwa kimia itu mudah dan menyenangkan. Setuju? Setuju. Oke, katakan dulu pertama, kimia itu mudah dan menyenangkan. Kimia itu mudah dan menyenangkan. Jadi kita sudah sepakat itu ya. Iya. Oke, sekarang periksa dulu kesiapannya. Sudah rapihkah? Buku, pensil, pulpen sudah siap semua. Kemudian perhatikan kebersihan kelasnya. Kalau masih ada sampah silahkan diambil, dibuang. Ya, ini gunanya untuk bagaimana kita membuat nyaman dalam belajar. Siapa yang memimpin doa? Satrio. Oke, silakan Satrio. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ini saya mau mengecek kehadiran dulu ya. Siti Nuraisa, Hadir. Densiana, Hadir. Satrio, Hadir. Murin. Hadir. Siapa yang memimpin? Oke, baik. Hiduplah Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu. Ya, silakan naikkan Al-Qur'annya. Kita literasi Al-Qur'an dulu. Silakan dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelas ya yang kita sudah buat beberapa bulan lalu. Bagaimana kesepakatan kelas dalam mengikuti pembelajaran, ya? Bagaimana pelatihan
kebersihan dalam kelas, bagaimana keaktifannya, ya, bagaimana ketika ingin berpendapat, ketika ingin menjawab harus izin, nanti dipersilakan baru menjawab, tidak boleh keluar masuk ruangan, ingat ya kepala kelasnya, aktif dalam mengikuti pembelajaran, ya. Bagaimana berkolaborasi, bekerja sama yang baik bersama dengan kelompoknya, ya, seperti itu kesepakatan kelasnya ya. Jadi diingat kembali. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran kita mempelajari kimia, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa menurut teori asam basa. Ya, jadi setelah pembelajaran diharapkan kalian bisa mengetahui menjelaskan sifat asam basa berdasarkan teori asam basa, ya. Jadi materi hari ini adalah teori asam basa, ya. Kemudian penilaian untuk pembelajaran kimia hari ini ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Apa itu pengetahuan? Bagaimana kalian menjawab soal-soal nanti yang dituangkan dalam LKPD. Ya, ada LKPD sebentar dijawab ya. Kemudian keterampilan, bagaimana nantinya keterampilannya kalian di dalam menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan LKPD yang ada. Jadi bagaimana presentasinya, ya, seperti itu yang penilaiannya. Kemudian sikap, ya, bagaimana attitude-nya, bagaimana sikap kalian di dalam kelas, ya, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir. Itu diperhatikan ya. Ya. Kemudian selain penilaian itu ada tujuan lagi yang kita ingin capai terkait dengan penilaian sikap tadi. Ada karakter, karakter terkait profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada gotong royong, ada bernalar kritis, kreatif, inovatif, dan kebinekaan global. Ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kita sudah laksanakan tadi, berdoa, literasi Al-Quran, ya. Sebentar kalau diskusi pasti ada bernalar kritis, ada inovasinya, ada kreativitasnya, ya. Muncul nanti kepercayaan dirinya untuk presentasi, menjawab dan bertanya sebentar. Jadi itu yang kita harapkan sebentar untuk pencapaian karakter, ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke ada pertanyaan pemantik sebentar untuk mengidentifikasi kalian sejauh mana sudah mengenal asam basa. Nah, itu sebentar. Sebelum masuk ke sini, mungkin bisa berdiri, relax sebentar untuk kita ice breathing dulu, ya, 1 menit. Barangkali. Ya, clue-nya adalah guru berkata. Perhatikan clue-nya, guru berkata. Paham? Paham. Guru berkata pegang tangan. Guru berkata pegang kepala. Guru berkata pegang mata. Guru berkata pegang hidung, pegang telinga, pegang mulut. Oke, aplaus dulu. Sudah konsentrasi ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik yang kalian bisa jawab. Nah, ini ada pertanyaan pemantik di depan kalian. Jelaskan pengertian asam basa. Kemudian yang kedua, sebutkan contoh asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa jawab nomor 1? Siapa? Oke, Lisa. Ya, jelaskan pengertian asam basa. Pengertian asam basa. Asam adalah zat di dalam air yang dapat terdinosasi melepaskan ion hidrogen atau ion hidronium. Sebutkan contoh asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu asam
ciri-cirinya. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari yaitu cuka, Ya. asam asetat, 2. Minum bersoda, Ya. asam karbonat, Ya. 3. Markisa banyak mengandung asam sitrat. Iya, iya itu ya. Basa. Basa dalam kehidupan sehari-hari seperti soda api yang mana natrium dioksida banyak digunakan pada sabun mandi, deterjen atau produk pembersih. PPT di sini saya buat teori, ada 3 teori. Nah, ini di atas, coba perhatikan, ada di teori asam basa itu ada 3 teori di sana. Ya, teori Arrhenius. Kenapa dikatakan teori Arrhenius ini? Karena Arrhenius ini yang menemukan teori tersebut. Ya, teori asam basa Arrhenius. Nah, teori asam basa Arrhenius coba perhatikan di atas. Ini menyatakan bahwa senyawa asam merupakan senyawa yang dapat melepaskan H+, ya, atau ion hidronium apabila dilarutkan dalam air. Nah, itu ya. Jadi asam itu melepaskan H+. Ya. Kemudian basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH-. Ya, jika dilarutkan dalam air. Paham sampai situ ya? Ya. Teori yang kedua. Nah, ada teori Bronsted-Lowry. Nah, tuh. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam merupakan senyawa yang mampu memberikan proton H+. Ya, jadi pada senyawa lain. Jadi ini ceritanya ada yang menjadi donor. Tahu donor? Ya, jadi bukan saja donor darah yang ada ya, tapi donor proton juga ada. Oke? Iya. Jadi donor itu memberikan proton H+ kepada senyawa lain, ya. Itu disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang jadi menerima. Oke? Penerima dari proton H+. Jadi asam yang memberikan ke basa. Boleh? Iya. Oke, dari senyawa lain itu disebut pula sebagai akseptor. Jadi asam itu sebagai donor proton, basa sebagai akseptor proton. Ya. Paham sampai situ ya? Kalau sudah bereaksi itu terbentuk ada namanya asam konjugasi, ada namanya basa konjugasi. Ya. Ada teori Lewis. Nah, teori Lewis ini sebenarnya kebalikan dari teori Bronsted tadi. Ya, Bronsted-Lowry. Kalau teori Lewis itu asam adalah zat yang menerima pasangan elektron. Oke? Kalau Bronsted-Lowry tadi asam pemberi atau donor. Kalau di teori Lewis asam yang menerima elektron. Paham? Nah, kemudian basa. Basa adalah zat yang menyumbangkan atau yang mendonasikan. Basa di sini yang jadi donor. Ya, Kan tadi kita bilang biasa asam itu masuk dalam tubuh. ya. Tapi tubuh kalau misalkan apa ciri-ciri tubuh kalau kelebihan asam? Ya, ciri-ciri kalau jika tubuh manusia kelebihan asam. Biasanya ada nyeri di perut biasanya ya. Ada ya? Biasanya. Ada ya? Ya. Ada biasanya kita rasakan. Kemudian biasanya di leher. Ada biasanya kita kecut-kecut gitu. Akhirnya biasanya kita pusing. Itu tandanya tubuh kelebihan asam. Saya mau bagi kelompok dulu. Saya jadi ada EKPD, saya mau bagikan. Silahkan ditulis mata pelajaran, hari, tanggal, nama, kelompok, ya. Kemudian materi. Ada di sana 5 nomor itu dijawab. Tetapi bukan saja langsung dijawab nomor 1 misalnya C misalnya.
langsung dijawab begitu. Tetapi saya membutuhkan ada penjelasan. Alasan menjawab nomor 1 misalnya C itu kenapa? Ya, bisa dipahami? Bisa. Kemudian karena ini kan 5 nomor bisa kerjasama, jadi harus kolaborasinya bagus di dalam kelompok. Di samping membaca KPD-nya ada video pembelajaran yang saya mau berikan kepada kalian. Silakan disimak ya. Jadi saya tinggal bagi saja ya kelompok ini, kelompok apa? 4. Kelompok 4 ini nomor 1, 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2? Karena nomor 1 dan 2 itu bukan kurang, tidak terlalu sulit, jadi digabung saja. Oke? Kemudian kelompok 1 itu nomor 4, kelompok 2 nomor 5. Nomor berapa lagi yang belum? Nomor 3 ya? Ini berarti ini yang kelompok 3. Nomor 3 kelompok 3. Ya. Kemudian siapa yang lebih dulu? Kelompok 3. Oh gitu ya? Ya. Dulu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Nomor 3, dalam reaksi NH4 tambah akui tambah H2O I sama dengan NH3 akui tambah H3O tambah akui. Pasangan asam basa konjungsi adalah dalam reaksi NH3 tambah H2O yaitu NH3 tambah H3O. Pasangan asam basa konjugasi adalah pertama, kita harus mengetahui teori asam Bronsted-Lowry basa. Nah, yang menjelaskan tentang asam basa konjugasi adalah teori asam basa Bronsted-Lowry, yaitu asam adalah spesies yang mendorongkan proton basa. Basa adalah spesies yang menerima proton. Konjugasi. Karena dalam soal pasangan asam basa konjugasi NH4+ tambah H2O sama dengan NH3 tambah H3O+. NH4 mendonorkan protonnya, maka menjadi NH3 sehingga NH4 sebagai asam, NH3 sebagai basa konjugasi dan H2O sebagai basa, H3O sebagai asam konjugasi. Maka jawabannya adalah yang sesuai adalah B, yaitu NH3 dengan NH4. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya sangat jelas ya, bahwa dikatakan di situ NH3 dan NH4 itu adalah basa. Ya, kelompok berapa? Iya, kelompok 2. Oke, silakan. Jadi perhatikan ya, ketika temannya menyampaikan jawabannya, yang lain disimak. Siapa tahu ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau sudah jelas ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari ESE dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan nomor 5. Di antara spesies berikut, manakah yang tidak berlaku sebagai asam Bronsted-Lowry?
nomor 4. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi penjelasan nomor 1 yaitu aktivis berpendapat bahwa asam adalah substansi yang terdisosiasi dalam air menghasilkan ion H+. Contohnya HCl. Ini terionisasi sempurna menjadi ion H+ dan Cl. Sedangkan basa dalam air menghasilkan ion H- terdisosiasi. Contohnya NaOH. Jawabannya benar adalah A. Penjelasan nomor 2. Di antara larutan-larutan berikut, larutan manakah yang merupakan larutan basa? Pertama, kita melihat teori asam basa Arrhenius, yaitu asam adalah substansi yang terdisosiasi di dalam air menghasilkan ion H+. Contohnya HCl, B+ tambah Cl -. Basa adalah substansi yang terdisosiasi di dalam air menghasilkan ion H-. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kemudian terakhir, kelompok 1 nomor 4. Oke. Silakan siapa yang bisa menyampaikan? Elisa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja. Soal nomor 4. Menurut teori asam basa tadi, sifat H2O dalam reaksi H2O plus CO2 menjadi H2CO3. Menurut teori asam basa tadi, sifat H2O dalam reaksi H2O plus CO2 menjadi H2. Asam adalah spesies yang dapat menerima sepasang elektron bebas atau akseptor elektron. Basa adalah spesies yang dapat mengeluarkan sepasang elektron bebas atau donor elektron. Dari reaksi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat H2O adalah basa. Sudah ya, terima kasih kelompok 1. Oke, apa dulu? Semua sudah memberikan jawabannya dan penjelasannya lumayan jelas ya. Atau ada yang kurang jelas? Jelas. Terkait dengan pembelajaran tadi, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Siapa yang bisa buat kesimpulan? Oke, kelompok 4. Aplaus dulu kelompok 4 kenalan. Jadi harus siapa cepat dia dapat. Oke? Jadi cepat ambil kesempatan itu ya. Kalau ada kesempatan langsung ambil. Oke, silakan kelompok 4. Kelompok 4 ya. Jadi kesimpulannya itu teori menurut Arrhenius, yaitu asam adalah substansi yang terdisosiasi dalam air menghasilkan ion H+ dan basa adalah sedangkan basa terdisosiasi dalam air menghasilkan ion H-. Ya. Oke, itu untuk Arrhenius. Relax, tegangkan, kasih relax semua otot, pikiran, supaya stres-stres kita hilang. Kita tepuk kata. Paham tepuk kata? Paham. Ikuti berapa kata, berapa tepuk tangan. Dalam satu kalimat berapa kata yang saya ucapkan? Bisa? Bisa. Contoh, misalnya, hai. Oke, sekarang mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Hai. Hello, hai. Hai, hello. Saya mau merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Jackson dulu. Terima kasih atas diberikan. Ya. Saya merasa senang karena bisa mengetahui apa itu asam dan basa Ya. dan teori asam dan basa. Ya, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Atas dulu. Jadi, Jackson itu mengatakan bahwa bahagia sekali hari ini. Kemudian, untuk saya mau umpan balik. Ada di sini
sebenarnya saya mau tinggal sisa tanya-tanya sih ya, cuma saya sudah buat untuk penilaian diri. Saya mau umpan balik tentang materi tadi. Tentang materi tadi ditulis di situ ada beberapa pertanyaan. Apa yang kalian isi? Saya menyimpulkan karena jawabannya semua ya, berarti materi hari ini saya anggap kalian betul-betul sudah memahami, ya, sudah memahami, sudah bisa menjelaskan asam basa menurut teori asam basa. Jadi alhamdulillah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai ya. Itu saya biasa terinspirasi bahwa ada kata-kata motivasi beliau yang mengatakan bahwa barang siapa ingin mutiara, tahu mutiara? Mutiara ada di mana? Di laut yang dalam. Barang siapa ingin mutiara, maka jangan pernah takut terjun ke dalam lautan yang paling dalam. Siapa yang bisa menjelaskan makna ini? Ada yang bisa? Jadi mutiara itu barang yang mahal, yang indah, yang banyak dicari orang, ya. Ketika kita ingin mutiara, jangan takut terjun ke lautan yang dalam. Artinya apa? Kita sebagai generasi Indonesia, apalagi kalian generasi muda yang mengisi kemerdekaan ini, mempertahankan ini, yang akan membawa Indonesia setara dengan negara-negara besar, negara-negara maju lainnya. Jangan pernah berhenti belajar, bekerja keras, jangan mengeluh, ya, jangan, ya, sebentar. Kemudian jangan pernah putus asa. Mudah-mudahan dengan kata-kata motivasi kita mempunyai banyak inspirasi. Dari inspirasi kita mempunyai banyak kreativitas dan inovasi. Oke? Iya. Nah, di akhir segala sesuatunya sekali lagi memulai pekerjaan, memulai aktivitas kita awali dengan doa. Kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita pun akhiri dengan doa. Ya. Siapa yang memimpin doa setelah belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Oke. Setelah ini mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita diberikan juga kesehatan, kesempatan untuk bertemu kembali dalam mata pelajaran kimia dengan materi lainnya. Oke? Saya berikan kata-kata terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan hari ini kita selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.